Jadi jauh, masih jauh. Iran nuklirnya nggak punya hulu ledaknya, ya. Apa, para ahlinya udah dibunuh juga begitu ya. Jadi nggak punya dia. Kalaupun punya juga udah dihancurin lagi sama si Israel ya. Badan intelijennya si Israel itu tahu persis begitu. Begitu ada ancaman-ancaman ya, termasuk milisi-milisinya di mana ada gudang persenjataan, mau di Suriah, mau di Libanon, mau di Gaza ya, mau di Irak, ya diserang, dihancurin begitu ya. Nggak bisa begitu. Karena bahaya ya. Bahaya ini yang grup-grup si Khamenei ini, proksi-proksinya ini nggak pakai otak perangnya begitu ya. Yang diincar rakyat sipil, perangnya nggak ada deklarasi perang. Berbeda dengan negara-negara yang berdaulat seperti Israel, udah jelas aku mau nyerang, dia kirimin selebaran ya, lewat udara maupun lewat suara yang keras, kalian harus berpindah supaya selamat. Kami nggak memusuhi kalian, kami hanya mengincar nih para teroris Hizbullah nih yang bikin kacau. Kami mau beresin mereka. Nah, supaya kalau kami bereskan mereka, kalian bisa hidup tenang mestinya begitu. Nah, makanya mestinya jangan-jangan ini si pemerintah Libanon yang resmi jangan-jangan udah komunikasi sama si Israel, ya lebih baik lu masuk deh ke dalam nih, sini Libanon nggak apa-apa, hajar aja dulu nih si Hizbullah nih, apa, teroris ini yang nyerang duluan begitu. Ya goblok lah si Retno ini. Sekarang logika dasar aja, logika dasar, rumahmu diserang orang, keluargamu dibunuh, keluargamu disandra begitu. Lah, kamu kan mesti cari tuh yang penyandranya ya. Kalau sekarang zaman beradab ini ya lapor polisi ya. Tapi kalau zaman dulu, kalau zaman perang ya kamu cari lah ya kan. Ya kalau perlu ribut karena orang itu nggak mau nyerahkan para sandranya ya. Ya mesti dibantai lagi tuh musuhnya begitu. Baru kamu bisa melepaskan sandra. Nah, tetapi udah tahu nih penyandra ini, perampok ini yang ngebunuh keluarga orang ini malah dibela begitu. Nah, itulah si Retno ya, otak dobol begitu, anak SD aja mungkin mikir begitu. Ya, jadi rusaklah negara ini punya menteri yang modelnya kelasnya seperti itu, apalagi presiden yang model. Sebentar lagi Houthi nih nanti ya kan, milisi-milisinya Suriah juga udah mulai kan, kemarin kena Irak, kalau dia mau ganti ya bisa kena lagi. Sebentar lagi si Khamenei nih ya. Seperti itu. Nah, saya rasa dari zaman dulu udah sejarahnya Islam itu nggak pernah menang lah ya, negara-negara itu udah dikeroyok, jangan kata cuman grup-grup proksi begini ya. Itu yang zamannya 48, 67, 73, 48 lah, itu 67, peralatan perangnya Israel itu justru terbatas, dari pesawat tempur kalah jauh, dari jumlah prajurit kalah jauh, dari persenjataan tank semua darat kalah jauh ya. Perbandingannya mungkin 1:3, 1:4, 1:5 ya. Tapi tetap saja Israel menang, bahkan dengan mudah ya. Perang cuman berapa hari udah bisa dipatahkan, dihancurkan dan direbut itu wilayah-wilayahnya mereka ya. Cuman karena kebaikan Israel aja dikembalikan lagi wilayah itu ke Mesir dan ke siapa? Suriah ya, ke Yordan. Nah, jadi dibagi itu ya, termasuk Suriah sekarang yang semuanya mengutuk-ngutuk itu, yang membenci Israel ya terbukti ya, semua negaranya hancur semua ya, termasuk ini semua grup-grup yang membenci ini, Hamas, Hizbullah, si siapa, Iran ya sebentar lagi, dan Iran aja udah merasakan kemiskinan rakyatnya nih sekarang ya. Ya jadi kalau dikudeta Khamenei itu gampang dijatuhkan itu ya, tinggal dimainkan saja orang dalam itu nanti dengan perencanaan yang bagus, hancur itu ya. Mungkin juga sekarang tentara-tentara Iran juga udah mulai ketar-ketir, daripada gua mati ya ngikutin pemimpin gua cuman modal koar-koar ya, mendingan gua udahlah kerja yang benar aja lah, jangan jadi prajurit mereka ya. Jangan-jangan Hizbullah juga sama nih ya, begitu serangan darat pada ngumpet semua, sama seperti Hamas, pada kabur semua ya, udah nggak kelihatan lagi batang hidungnya, nggak berani. Kalau dulu koar-koar, nantang-nantang, nembak-nembak, bawa senjata di jalan-jalan ya, begitu udah sampai
serangan darat tentara Israel di situ nggak kelihatan batang hidungnya, pada ngumpet semua di tikus got, kayak tikus got semua itu begitu. Ya jadi jauh lah begitu ya, nggak ada persenjataannya, gimana mau ngelawan, cuman modal koar-koar doang. Ya, orang goblok lah kalau kayak begitu. Jadi jauh, masih jauh. Iran nuklirnya nggak punya hulu ledaknya ya. Apa, para ahlinya udah dibunuh juga begitu ya. Jadi nggak punya dia. Kalaupun punya juga udah dihancurin lagi sama si Israel ya. Badan intelijennya si Israel itu tahu persis begitu. Begitu ada ancaman-ancaman ya, termasuk milisi-milisinya di mana ada gudang persenjataan, mau di Suriah, mau di Libanon, mau di Gaza ya, mau di Irak, ya diserang, dihancurin begitu ya. Nggak bisa begitu. Karena bahaya ya. Bahaya ini yang grup-grup si Khamenei ini, proksi-proksinya ini nggak pakai otak perangnya begitu ya, yang diincar rakyat sipil, perangnya nggak ada deklarasi perang. Berbeda dengan negara-negara yang berdaulat seperti Israel, udah jelas aku mau nyerang, dia kirimin selebaran ya, lewat udara maupun lewat suara yang keras, kalian harus berpindah supaya selamat, kami nggak memusuhi kalian, kami hanya mengincar nih para teroris Hizbullah nih yang bikin kacau. Kami mau beresin mereka. Nah, supaya kalau kami bereskan mereka, kalian bisa hidup tenang mestinya begitu. Nah, makanya mestinya jangan-jangan ini si pemerintah Libanon yang resmi jangan-jangan udah komunikasi sama si Israel, ya lebih baik lu masuk deh ke dalam nih, sini Libanon nggak apa-apa, hajar aja dulu nih si Hizbullah nih, supaya Hizbullah ini benar-benar udah dilucutin, udah nggak bisa apa-apa, ya kami yang berkuasa ya. Mungkin mesti begitu. Nah, sama juga di Palestina, mestinya rakyat Palestina itu bersyukur ya, si Hamas itu dihabisin, dilucutin, sehingga ada kedamaian, ada pembangunan lagi. Kalau enggak, otaknya kan cuma perang, bikin skenario perang supaya mereka dapat apa? Dapat uang besar ya, dapat bantuan-bantuan itu ya, semuanya disunat semua masuk ke kantong mereka pribadi, hidup enak. Ini kan para teroris kan modelnya kayak begitu ya. Jadi apa? Jualannya ya penderitaan, jualannya perang begitu ya, karena nggak punya kemampuan untuk membangun negaranya dengan ekonomi, dengan pembangunan yang ada ya, yang dia bangun ya perang begitu, nakut-nakutin orang, suruh bayar pajak begitu ya, ngerampok ya, kayak bandit begitu ya, mesti dimusnahkan lah tuh para bandit-bandit itu ya. Nah, mestinya bersyukur orang-orang Libanon ya, orang-orang di Gaza itu pada bersyukur begitu. Si komandan ini semua pada mati semua begitu ya, mesti diberesin begitu ya, karena udah songong ya, udah berapa kali cuman trek-trek aja. Sebentar lagi si Houthi nih, kemarin Houthi udah diserang, udah nggak kedengaran tuh ya, mudah-mudahan sih songong lagi, kita kita senang juga tuh ngedengerinnya ya, biar dia ini kuat-kuat lagi ya, coba biar dihajar lagi begitu ya. Mungkin udah berapa hari nih belum beres-beres dia tuh matiin kebakaran api di gudang gudang minyaknya ya, begitu, depot minyaknya. Nah, jadi negara-negara Arab Saudi saja, Yordan, Mesir, semua ya pada diam ya, malah seneng lah ya. Ini dia tahu persis proksi-proksi Iran ya, orang-orang yang mau merebut, mengambil pengaruh di Timur Tengah ya, kawasan Timur Tengah dengan Syiahnya, terutama si Khamenei-nya semenjak dia berkuasa revolusi 79 itu ya. Ternyata ya kan orang-orang ini bukan sebagai pejuang buat rakyatnya ya, ternyata ya memang ini para teroris yang mau pakai syariah agama, dalam hal ini Islam, untuk membodohi, mempengaruhi, dan mau merebut kawasan Timur Tengah ya. Dengan dalih ya itu menghancurkan Israel, karena isu Israel ini yang paling bisa mengena kepada rakyat, kepada populasi Muslim ya, yang kadang kebanyakan minim literasi, minim sejarah, ya gampang diprovokasi begitu ya. Pokoknya udah benci Israel begitu. Walaupun dia nyerang 7 Oktober itu sebagai penjahat,
ya pokoknya benci Israel udah tetap aja mesti dibela walaupun apa teroris ini yang nyerang duluan begitu. Ya goblok lah si Retno ini. Sekarang logika dasar aja. Logika dasar rumahmu diserang orang, keluargamu dibunuh, keluargamu disandra begitu. Lah, kamu kan mesti cari tuh yang penyandranya ya. Kalau sekarang zaman beradab ini ya lapor polisi ya. Tapi kalau zaman dulu, kalau zaman perang ya kamu cari lah, ya kan? Ya kalau perlu ribut karena orang itu nggak mau nyerahkan para sandranya, ya mesti dibantai lagi tuh musuhnya, begitu. Baru kamu bisa melepaskan sandra. Nah, tetapi udah tahu nih penyandra ini, perampok ini yang ngebunuh keluarga orang ini malah dibela, begitu. Nah, itulah si Retno, ya otak dobol begitu, anak SD aja mungkin mikir begitu. Ya, jadi rusaklah negara ini punya menteri yang modelnya kelasnya seperti itu, apalagi presiden yang modelnya si Jokowi nggak bisa ngebedain yang mana yang benar begitu ya, malah ikut-ikut ngutuk negara yang diserang. Ya goblok. Ya sementara itu dulu Pak, takut kepanjangan dan. Ini sebelum masuk